Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketir. Terima kasih untuk kalian semua yang masih setia di channel ini. Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini, saya Mang Dayun akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Suamiku dari Alam Lain. Cerita ini ditulis oleh akun KBM bernama Dewi Jambi. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Siapa yang bicara barusan? Mengapa terdengar jelas? Itu suara aku, sayang. Kamu kan sudah jadi makhluk seperti aku. Jadi kamu bisa dengar semua pikiranku. Aku langsung melirik Abima. Ia cuma terkekeh. Aku tersipu malu karenanya. Yah, aku lupa jika aku telah menjadi makhluk seperti dirinya. Setelah melewati jembatan, mulai terlihat portal penghubung antara duniaku dan dunia Kabima. Pusaran cahaya itu seperti magnet yang siap menarik semua benda agar mendekat padanya. Mobil sempat terhentak buat ibu, ayah, dan juga diriku terguncang. Memasuki ruangan putih berkilauan hingga membuat mata kami sakit karenanya. Mobil kembali mengguncang tubuh kami, dan saat kami terbuka, pemandangan gelap area hutan terbentang di pelupuk mata. Kembali ke hutan Wentira, yang kanan dan kiri aspal pohon tinggi menjulang. Sepi senyap, hanya ada satu atau dua motor yang tak sengaja melintas. Ayah dan ibu tak banyak bicara. Aku tahu perasaan mereka gusar karena semakin dekat pada rumah, semakin cepat perpisahan antara kami tercipta. Aku pun sama gusarnya. Bagaimanapun mereka adalah orang tuaku, cinta pertama di dunia ini. Orang yang telah memberikan kasih sayang tulus untukku, malaikat nyata bagiku. Mereka yang telah berjuang hingga mengorbankan jiwa dan raganya untukku. Berulang kali kulit ini ibu dan ayah sembari melemparkan senyum. Sama seperti aku, mereka pun hanya membalas dengan senyuman getir yang membuat nafasku terasa sesak. Mobil semakin laju lambat tatkala mulai mendekat di sekitar jalan menuju rumah. Saat mobil memasuki halaman rumah, tak sengaja aku dengar suara ibu mulai sesenggukan. Aku membantu ibu turun dari mobil dan menatap ibu yang berwajah murung. Air matanya mulai tumpah, menggenangi pipinya yang mulai keriput. Aku memeluk dirinya dengan erat. Ayah juga mendekat dan kami saling berpelukan. Ibu jangan sedih. Aku akan sering menemui ibu kok, walau dalam mimpi. Ucapku mencoba menenangkan ibu yang masih senggukan menahan tangis. Kamu janji, nak? Iya, Bu, Indri janji, sahutku. Bima yang tadi hanya menonton, sekarang ia pun mulai mendekat dan berucap. Ibu, ayah, kami akan sering datang mengunjungi kalian. Kami janji. Ucap Kabima tulus. Ibu dan ayah tersenyum lebar mendengar ucapan Kabima. Setelah puas berbincang, kami akhirnya pamit pulang. Kami takut portal tertutup. Ibu dan ayah melepas kami dengan lambaian tangan hingga mobil kami benar-benar sudah menjauh dari rumah. Bu, coba dibuka. Isi kotak merah itu apa? Ayah mendesak ibu segera membuka kotak merah pemberian ibunya Bima. Sabar toh ya. Ibu juga penasaran apa isinya. Jawabku sembari merogoh tas dan mengeluarkan kotak merah yang lumayan besar itu. Begitu kotak dibuka, ternyata isinya. Mataku melotot seolah tak percaya. Bongkahan berlian dan batangan emas serta koin-koin emas memenuhi isi kotak merah. Aku menatap suamiku dan ia berucap, "Kita kaya, Bu." Ren, apa kabar Indri ya? Sri menatap temannya sayu saat suapan mie ayam masuk ke mulutnya. Rena menyeruput es jeruk kesukaannya.
Bola matanya memutar seolah dengan pembicaraan sahabatnya itu. Ren, ditanyain kok diam aja sih? Gerutu Sri. Mukanya berubah masam. Rena melirik ke arah Sri. Ia menjawab. Lo tau sendiri, Indri itu bucin. Mana tahu dia cowok asli sama demit. Ren, awas lo, udah pernah dibawa ke sana. Ntar lo jatuh cinta sama orang sana baru tahu rasa. Amit-amit. Gak bakalan Sri. Begini-begini, aku tahu kali mana cowok asli dan mana cowok demit. Sungut Rena. Lo jangan takabur gitu Ren. Kita gak tahu nasib. Serah lo Sri. Yang jelas gue malas kalau udah ngomongin Indri. Sedih sih ada, tapi lo tau lah, dia lebih milih demit itu daripada kita. Bima bukan demit Ren. Gak mungkin seimut dan ganteng dan mau nolongin kita. Bela Sri. Lo tuh Sri, jangan bela-belain Indri terus ah. Males gua. Ya udah deh. Kita jalan ke rumah Indri yuk. Kangen sama ibunya. Ajak Sri. Rena mengangguk. Rena bukan benci dengan Indri. Ia hanya kecewa karena Indri lebih memilih pergi dan tinggal di sana, meninggalkan sahabat, keluarga, dan orang tuanya. Brok. Sempat terhuyung ke belakang saat akan beranjak berdiri dan memalingkan wajah. Tubuh Rena tak sengaja menabrak seorang. Beruntung orang itu sempat memegang tangannya, hingga Rena tak terjatuh karenanya. Rena mendongak dan matanya bersitatap dengan mata biru yang tajam bagai elang. Seorang pria dengan perawakan tegas, dengan brewok tipis sontak menghujam jantungnya dengan belati-belati pesona. Terima kasih bang. Rena terbata saat tangan si pria lepas dari lengannya. Pria itu hanya tersenyum tipis tanpa mau menjawab. Ia melenggang pergi meninggalkan Rena. Ia masih berdiri dengan tatap mata penuh kekaguman. Ren, lo kenapa? Ditungguin dari tadi di luar kok lama banget sih? Ceracau Sri. Keningnya berkerut marah. Lama? Barusan gue mau keluar. Tadi ada cowok ganteng berewokan di sini Sri. Ganteng banget. Lo jangan ngadi-ngadi Ren. Gue nungguin lo di luar, ngeliatin lo cuma pelongo-pelongo di dalam. Sambet lo. Lagi-lagi Sri ngomel. Idih beneran Sri, gue gak bohong. Rena membelah diri. Ya sudah Ren, yuk kita ke rumah Indri. Gue udah kangen sama ibunya nih. Sri menarik pelan tangan Rena. Sedangkan pikiran Rena masih bercabang dan seolah tak percaya pada ucapan Sri, sahabatnya. Ren, lo tunggu sebentar. Gue mau ke seberang sono dulu. Gue mau beli es dogan. Tita Sri. Rena cuma mengangguk, tapi masih dengan pikiran-pikiran aneh yang memenuhi otaknya. Sri melenggang menyeberangi jalan yang padat kendaraan roda 2 dan roda 4, mengantri di lapak es dogan yang memang ramai pembelinya. Rena menatap jalan raya. Tatapannya kosong. Entah kenapa semenjak bertemu pria misterius tadi, pikirannya jadi tak fokus. Apa ada yang salah pada dirinya? Samar-samar di kejauhan, Rena melihat Sri melambaikan tangan seolah memanggil dirinya. Tanpa menunggu lama, kaki Rena mulai melangkah dan menuju Sri di seberang jalan. Dan tiba-tiba, brak! Di kediaman Bima. An, kakak mau beliin Kak Indri rumah baru. Katanya dia sungkan berlama-lama tinggal di sini. Ucap Bima sambil menyeruput teh bikinan istri. Indri saat itu sedang mandi. Anima menatap kakaknya haru. Ia mah tahu kegalauan hati kakak iparnya itu. Walaupun punya mertua baik, tapi tinggal berdua dengan suami itu impian setiap wanita di dunia ini. Anima setuju kak. Mungkin Kak Indri ingin hidup mandiri. Kalian menikah lumayan lama juga. Apa salahnya punya rumah sendiri? Bagusnya cari di mana ya?
Anima dan Bima saling bersitatap. Apa yang terjadi pada Indri? Suaranya terdengar sampai ke ruang keluarga. Bima langsung beranjak dan berlari menuju kamar. Begitupun Anima. Ia mengekori kakaknya dari belakang, penasaran. Ibu yang melihat kedua anaknya berlarian menuju kamar, ikut berlari dari arah dapur. Begitupun ayah yang saat itu tak sengaja melihat sewaktu baru pulang dari pekerjaannya, ikut berlari. Indri! Bima menggedor pintu kuat. Semua yang berada di ruangan menatap penuh khawatir. Indri keluar dari kamar mandi dengan wajah yang pucat pasi, tubuhnya limbung. Beruntung Bima dengan sigap memapanya sampai ke peraduan. Ia dibaringkan dengan segera. Kamu kenapa, In? Bima menatap istrinya penuh khawatir. Indri menjawab pelan. Entah kak, tiba-tiba kepalaku pusing dan mual. Mungkin Kak Indri hamil. Kening ibu mengernyit melihat kondisi menantunya yang tiba-tiba sakit mual dan muntah-muntah. Benar kak Bu? Mata Bima berbinar karena ucapan ibu. Raut kebahagiaan terpancar di wajah gantengnya. Kalau begitu, apa kita bawa ke dokter saja? Saut ayah. Dokter, di sini ada dokter. Mata Indri terbelalak heran. Bagaimana ceritanya di tempat ini ada dokter? Bukankah mereka makhluk abadi yang tak butuh dokter? Kau lucu sekali, nah. Tentu di sini ada dokter. Apa makhluk abadi tak bisa sakit? Tentu bisa. Cuma kita susah mati. Jawab ayah sembari terkekeh. Apa kita bisa mati ya? Tanya Indri. Ia begitu penasaran dengan ucapan ayah barusan. Kalau yang berdarah asli seperti kami, itu kemungkinan sulit, kecuali dengan peluru emas. Tapi jika berdarah campuran sepertimu, bisa. Karena bagaimanapun wujud aslimu adalah manusia sempurna pada umumnya. Itulah mengapa kami tetap punya dokter. Karena banyak manusia yang tinggal di sini sama sepertimu. Ada yang sudah sempurna, ada juga yang masih menjadi manusia seutuhnya. Ia hanya tinggal sebentar dan kembali pulang. Jelas ayah. Jadi bagaimana ya? Apa ibu dulu ke dokter juga? Tanya Bima. Ibu mendekati Indri dan duduk di pinggir ranjangnya. Ia membelai rambut Indri penuh rasa sayang. Kalau makhluk seperti kita, Bima, melahirkan itu mudah dan tak perlu pertolongan siapapun. Beda halnya dengan Indri. Maksud ibu? Kehamilannya ini akan banyak menguras tenaga. Apalagi saat lahiran. Ia akan sangat kesakitan. Bisa-bisa nyawanya melayang karena melahirkan makhluk seperti kita. Ibu menatap Bima yang berubah dari raut wajah bahagia menjadi murung. Tapi Bu, bukannya Indri sudah sempurna menjadi makhluk abadi seperti kita? Bima seolah tak percaya pada pendengarannya barusan. Sesempurna apa Bima? Punya sayap dan bisa berubah tidak akan bisa mengubahnya dari manusia ke makhluk jin. Kecuali jika ia benar-benar mati dan melakukan persekutuan dengan kita. Itu pun ia akan menjadi budak, bukan menjadi istrimu. Hakikatnya Indri masih separuh manusia dan ia masih hidup. Kita ini jin yang sempurna power super, bukan jin kafir sembarangan di hutan terlarang yang cuma bisa muncul terus hilang. Tapi Bu, kenapa kita bisa menyentuh manusia? Karena kita berbeda Bima. Kita ini jin yang punya kekuatan super. Susah untuk dijelaskan dengan logika. Sudahlah Bima, kamu jangan berkeras. Ikuti saja omongan ibu dan ayah. Jika kamu mau istri dan anakmu selamat. Saut ayah. Bima terdiam mendengar ucapan ayah. Ia memandang sendu wajah istrinya. Saat itu, entah mengapa Indri sudah terlelap.
Mungkin saja Indri memang benar-benar lelah dan lemah. Bima tak menyangka begitu susahnya untuk ia dan Indri hidup bahagia tanpa halangan. Apa ini memang rintangan yang harus dihadapi karena mempersatukan dua dunia? Brak! Rena? Sebuah mobil putih melaju kencang dari arah kanan Rena. Mata Rena membesar dan mulutnya terenganga kala mobil itu amat dekat dan hampir saja menabrak dirinya. Hingga tiba-tiba, entah sebuah keajaiban ataukah kebetulan, lelaki tampan bermata biru dengan brewok tipis itu datang dan menarik tubuhnya ke pinggir. Sungguh di luar logika. Dalam sepersekian detik ia bisa menyelamatkan nyawa Rena dan orang dalam mobil secara bersamaan walau mobil sempat menabrak pohon pelan. Tapi tak ada yang cedera dan mobil bisa kembali berjalan. Napas Rena tersengal. Ia menyentuh dadanya yang berdetak amat kencang, seperti genderang perang yang ditabuh bertahu-tahu. Semua orang menatap takjub akan kecepatan lelaki berparas tampan itu yang dengan sigap menyelamatkan Rena dari kecelakaan. Begitupun Sri, yang saat itu melihat langsung kejadian yang membuat siapapun menganga. Saat itu Rena masih berada dalam pelukan lelaki misterius itu. Saat Sri berjalan mendekat, tanpa banyak berucap, lelaki itu melepaskan melukannya dan berjalan pergi meninggalkan Rena yang masih shock di pinggir jalan. Ren, lo gak kenapa-napa? Laki-laki yang tadi nolong kamu, mana? Siapa namanya? Cecar Sri. Iya, gue kenapa-napa kok. Laki-laki tadi. Rena celingukan mencari lelaki tampan yang sudah 2 kali menolongnya hari ini. Kok gak ada ya Sri? Rena menatap Sri heran. Sri yang ditatap malah ngangkat bau. Bingung. Cepet banget hilangnya. Demit kali. Sri terkekeh. Mana ada demit siang bolong Sri? Sangganya. Gantengnya Ren. Perawakannya kok mirip-mirip. Sri bersikeras. Begitu juga Rena. Mereka sama-sama mengeritkan dahi. Hingga Bima. Mereka serentak berucap. Lah, kok pikiran kita sama Sri? Rena tergeletak bersamaan dengan Sri. Wanita berhidung bangir itu terdiam sesaat lalu menoleh ke sahabatnya, Sri. Apa itu makhluk sejenis Bima ya? Ia mengeritkan dahi, mikir. Telunjuknya menempuk-nempuk dagu. Sudahlah Ren. Lo terlalu banyak mikir hari ini. Beruntung lo selamat tadi. Mata lo ditaruh mana sih? Sampai mau tabrak. Omel Sri. Lo tuh yang pikirannya kemana? Ngapain manggil-manggil gue tadi? Rena mencebik. Gue? Enggak tuh Ren. Lo nih mikir apa sih Ren? Enggak tahu lah. Rena berjalan meninggalkan Sri yang masih geleng-geleng dengan sikap Rena yang amat aneh hari ini. Ia mengikuti sahabatnya itu dari belakang. Rena yang masih cemberut tak menentu akhirnya mau ikut Sri untuk berkunjung ke kediaman Indri. Tanpa mereka sadari, sejak tadi mereka berada di kedai mie. Ada sepasang mata berwarna biru yang tak henti mengekori gerak-geriknya. Sepasang mata yang terjerat kecantikan dan tertarik karena ucapan Rena yang dianggap menghina. Bagaimana nasib Rena selanjutnya? Ya, kenapa ngelamun? Ibu yang sejak tadi memperhatikan sikap ayah merasa amat heran. Semenjak kepulangan mereka yang disambut antusias warga dan keluarga karena dinyatakan hilang selama hampir sebulan karena mengantar anak mereka ke hutan Wentira. Ayah menjadi amat pendiam. Sedangkan ibu, wanita itu masih bisa berlapang dada karena Indri masih kerap hadir dalam mimpinya. Ayah memikirkan Indri, Bu. Beberapa hari ini perasaan ayah tidak enak. Apakah terjadi sesuatu pada Indri, Bu? Ayah menatap dalam mata ibu.
Kita doakan saja ya. Ibu sempat bermimpi tentang Indri. Kelihatannya ia baik-baik saja, sahut ibu. Ya, mudah-mudahan. Ayah tersenyum getir. Ya, beras oleh-oleh orang tua Bima kenapa gak habis-habis ya? Tanya ibu. Mungkin itu beras ajaib, Bu. Bagaimana dengan emas yang mereka beri? Apakah berkurang? Kalau emas kayaknya berkurang ya. Kan sudah buat bikin rumah gede ini. Ayah merasa seperti kita menjual Indri, Bu. Sesal ayah. Kita mau bagaimana lagi ya? Cinta mereka teramat kuat. Susah untuk dipisahkan. Apa kita berdosa, Bu? Sampai saat ini ayah masih bingung. Jangan jadi beban pikiran ya. Doakan saja Indri bahagia di sana. Ibu mengulas senyum untuk suaminya. Ia berusaha tegar, tapi wajahnya tak mampu menyembunyikan lara. Ia pun sesungguhnya terluka dan tak rela kehilangan Indri. Walaupun mereka dapat mengganti, tapi ternyata harta sebanyak apapun tak dapat menggantikan Indri di hati. Anaknya amat mereka kasih. Sudah beberapa bulan ini Indri di atas kasur dan tak bisa kemana-mana. Matanya cekung karena kurang makan dan istirahat. Semenjak terkonfirmasi hamil, Indri memang tak dapat makan dengan tenang. Bawaannya mual dan malas makan. Itu membuat Bima khawatir. Apalagi ia juga harus tetap bekerja. Beruntung ada ibu, ayah, dan Anima yang sabar merawat Indri saat tidak bisa apa-apa. Ayo sayang, makan. Kasihan anak dalam kandungan. Bima kembali menyuapi Indri dengan sendok perak kesayangannya. Gak bisa kak, bawaannya mual. Aku pengen sate yang ada di duniaku, sahut Indri. Kesana, tapi portal. Aku gak mau makan sebelum ada sate kak. Indri mencebih. Itu berarti nunggu malam sayang. Kamu bisa sakit perut. Bima masih berusaha membujuknya, tapi gagal. Indri tetap bungkam dan tak mau makan. Akhirnya Bima mengalah dan membiarkan Indri kembali beristirahat. Ia selalu setia menemani Indri di kamar, menjadi suami siaga setelah pulang bekerja. Membelai perut istrinya yang semakin membesar. Ingin rasanya ia bertemu pada Bima atau Indri Junior sesegera mungkin. Melihat betapa lucunya mereka dan membebaskan Indri dari hal yang menyiksa. Sampai menjelang tengah malam Indri tak jua mau makan. Bima dan seluruh keluarga merasa amat khawatir. Indri hanya mau minum air putih saja. Ia semakin pucat dan lemah. Indri tertidur pulas saat Bima memutuskan pergi menuju dunia Indri di sepertiga malam. Demi istri yang amat ia sayang, Bima rela pergi sendiri karena Anima harus menemani Indri di rumah. Jalanan lenggang, hanya ada beberapa kendaraan yang berlalu lalang. Mobil Bima sempat oleng ke kiri saat sebuah motor sport hampir saja menyerempet mobilnya. Netra Bima membulat karenanya. Ia menatap kesal motor berwarna merah itu yang terlihat memburu waktu. Mereka memasuki portal secara bersamaan, membuat Bima penasaran siapa orang itu sebenarnya. Sampai dunia Indri pun, pemuda bermotor seolah punya tujuan yang sama dengannya. Saat Bima mendapati tukang sate yang masih buka, ternyata orang itu pun ada di sana. Bima terbelalak. Seorang itu membuka helmnya dan bibirnya spontan berucap, James. Seolah Bima tak percaya dengan apa yang ia lihat. James, anak buahnya di barisan tentara yang dulu juga ikut membantu Indri dan teman-temannya dalam penyelamatan. Ada apa gerangan ia berada di tempat ini? Dengan penuh tanda tanya Bima turun dari mobil Lamborghini kesayangannya. Ia berjalan menuju tukang sate yang masih melayani para pembeli, termasuk James. Lelaki berewak itu tak mengetahui kedatangan Bima. Plok. Bima menepuk pelan pundak temannya itu.
membuat lelaki berotot dengan tubuh tinggi itu terjingkat. Seketika ia menoleh dan matanya membulat melihat Bima yang kini berdiri di belakang. Komandan? Kamu ngapain di sini, James? Selidik Bima. Mata lelaki itu menatap tajam, penuh keingintahuan. Saya... Ayo, kita duduk dulu. Bima merangkul James duduk di dalam kedai. Beberapa orang pembeli menatap takjub James dan Bima yang berjalan melewati mereka. Walaupun sudah lewat tengah malam, tapi kedai memang sate masih juga ramai. Bang, minta 10 porsi sate ya, ucap Bima yang diiringi anggukan dari memang sate. James, kita lanjutkan obrolan kita. Kamu tahu kan konsekuensi dari pekerjaan kita jika kamu berani masuk ke dunia ini. Bima berbicara dengan nada penuh penekanan. James menunduk, tak berani menatap mata komandannya. Mau tak mau ia harus jujur kenapa ia bisa berada di dunia yang dilarang bagi makhluk seperti mereka. Saya jatuh cinta pada seorang wanita di sini dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Seperti halnya Pak Bima. James berusaha jujur. Ia memberanikan diri menatap wajah komandannya yang mendadak mengkerut karena ucapannya. Cinta? Siapa? Apa itu gadis yang kamu tolong hari itu? Bima berusaha menerka-nerka. Dengan tersipu malu James mengangguk. Rena, gadis itu, Rena. Ya, dia Rena. Lagi, James mengangguk seraya mengulas senyum manisnya. Bima menghela napas dalam dan melepaskannya secara pelan. Ia tahu perasaan James, sama seperti apa yang ia rasakan pada Indri. Tak mungkin menghalangi rasa cinta yang kini tumbuh subur di hatinya. Baiklah James, ini jadi rahasia kita saja ya. Aku akan berusaha semampunya menutupi dari petinggi-petinggi kita. Tapi ingat, saat latihan kamu jangan absen. Ini Pak. Bertepatan dengan tepukan di bahu James, Mamang Sate datang membawa pesanan Bima dan James secara bersamaan. Oke James, aku duluan. Istriku sedang menunggu, ucap Bima. Siap komandan, sahut James. Bimanya tergelak karena sikap sopannya. Kita di luar James, panggil abang aja. Tak perlu terlalu kaku, anggap saja aku abangmu. Bima tersenyum tipis. Mata James berbinar mendengar ucapan komandannya. Bima menggeleng pergi meninggalkan James yang masih asik duduk menikmati sate pesanannya. Tak lupa ia memesan kembali 1 bungkus untuk seorang. Entah mengapa ia semakin sulit membuang bayangan wanita yang selama ini selalu hadir dalam mimpinya. Ini sayang, satenya. Bima menyodorkan 3 porsi sate di nampan yang ia bawa untuk Indri. Nampan itu ia letakkan di atas nagas. Tangan kekernya membelai wajah Indri yang tampak semakin memucat karena kurang makan. Kehamilannya ini sungguh menguras banyak tenaga. Mendapat usapan lembut dari suaminya, Indri yang dari tadi tertidur dalam keadaan perut yang teramat lapar membuka matanya secara perlahan, sebab indera penciumannya mengendus bau yang sangat enak. Ya, aroma sate membuat perutnya keroncongan. Ia sangat bernafsu untuk makan sate ini juga. Apa ini bau sate sayang? Indri mengucek matanya sembari mengendus aroma sate yang amat menyengat. Iya sayang, ini sate pesanan permaisuri cantikku. Bima menyodorkan senampan sate pesanan istri tercintanya. Tanpa menunggu lama, Indri langsung merebut nampan sate dan melahap satu persatu tusukan sate dengan nikmatnya. Indri amat rakus membuat hati Bima pilu. Ia tak menyangka Indri yang selama ini pendiam
Ternyata menderita karena kehamilannya membuat ia susah makan. Dalam hati Bima berjanji, untuk Indri, ia akan menuruti apapun kemauannya, termasuk untuk membeli sate setiap hari walaupun jarak yang ditempuh sangatlah jauh. Indri bersendawa setelah ia menghabiskan 3 porsi sate tanpa tersisa. Ia mengendus perutnya dan menatap Bima penuh cinta. "Terima kasih Bimaku." Tatapnya manja. Bima tersenyum bahagia melihat istrinya. Ia mendekat dan menempelkan kepalanya pada perut buncit Indri. Sembari mengelus pelan, Bima berucap, "Apa kamu suka, sayang?" "Suka dong sayang, tapi aku kangen orang tuaku." Tiba-tiba mata Indri merembut. Seraya membelai rambut pirang Bima. Tatapan Indri berubah kosong. Pikirannya menerawang jauh. Hampir berbulan-bulan ia tak menemui kedua orang tuanya. Bima terdiam. Ia kemudian beranjak dan duduk berhadapan dengan Indri. Sungguh terenyuh mendengar ucapan istrinya itu. Ia tahu betapa pilu hati Indri saat ini. Ia merasa amat bersalah karena lupakan janji. "Besok kita temui ibu dan ayah. Maaf karena aku terlalu sibuk hingga lupakan janji kepadamu." Bima berucap pelan, sembari menyeka air mata Indri yang dari tadi luruh menggenangi pipi putihnya yang gempal. Mata Indri berkaca-kaca. Indri memeluk tubuh suami erat. Ia amat bahagia. Ucapan Bima saat ini merupakan ingin segar baginya. Ia tak sabar menunggu untuk bisa bertemu dengan orang tuanya. Suara azan terdengar amat syahdu di sela rintikan hujan dan udara dingin yang menusuk tulang. Gemericik air yang menetes menjadi musik indah yang membuat Rena terlena, malas bangun, walaupun azan subuh sejak tadi usai. Entah angin dari mana hingga membuat tirai tersibak kuat dan tubuh Rena menggigil kedinginan. Ia segera menarik selimut, menutupi tubuh dan wajahnya. Sekilas, Rena seperti melihat sekelebat tubuh lelaki dewasa baru saja melesat melewatinya. Walau dalam keadaan mengantuk, antara sadar dan tidak sadar, ia amat yakin jika apa yang ia lihat benar manusia. Ia lantas memicingkan matanya dan menyusuri setiap sudut kamar. Kosong. Namun, ia amat yakin kalau saat itu dia tak bermimpi. Dengan rasa penasaran yang tinggi, Rena menurunkan kakinya dan melangkah pelan menuju meja rias. Sesuatu benda tak sengaja menarik perhatiannya. Benda itu berwarna coklat dan terbungkus rapi di dalam kantong plastik transparan. Rena menyentuh dan mengangkat benda itu, memperhatikan dengan sama. Sate. Ia mengenitkan dahi dan menatap bungkusan itu dengan penuh keheranan. Bayangan orang tadi, bungkusan sate. Rena mengendus aroma sate yang menguar saat ia membuka bungkusan berwarna coklat. Nikmat dan amat menggoda. Perutnya mendadak keroncongan. Ia menelan saliva. Seleranya muncul seketika. Satu tusukan daging berpadu kuah kaca dan taburan bawang goreng kriuk juga lontong yang diiris tipis membuat indera pengecap Rena tersorak. Saking nikmatnya, Rena tak bisa berhenti mengunyah hingga satu porsi sate habis tanpa tersisa. "Ah, nikmatnya. Siapapun yang mengantar sate ini, terima kasih ya," lirihnya. Entah apa yang melintas di pikirannya, hingga ia mengucap sekenanya. Rena beranjak dari kamarnya dan melangkah menuju kamar mandi. Tak sengaja ia berpapasan dengan Reno, adiknya yang masih SMA. Ia yakin jika tadi Reno yang masuk ke kamarnya dan memakai hoodie. "No, makasih adik, satenya. Tumben baik sama Mbak." "Sate? Sate apa Mbak? Reno nggak beli sate," sahut cowok berpostur tinggi dan kurus itu. Alisnya hampir saja menyatu karena heran. "Tadi ada sate di atas meja rias kakak. Terus siapa yang kasih dek? Apa ibu?" Rena menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ia pun bingung.
Ibu dinas kak, belum pulang, sautnya dan melenggang pergi menuju kamarnya. Ibu Rena bekerja sebagai seorang perawat di salah satu rumah sakit di kotanya. Sedangkan dari tadi Rena berumur 7 tahun. Ibunya sudah bercerai dan memilih menjadi single parent. Dalam keadaan masih dengan rasa bingung yang teramat sangat, Rena masuk ke kamar mandi, bersih-bersih dan segera mengambil wudhu di luar rumahnya. Suasana luar masih gelap dengan sisa-sisa air hujan menggendang dan tetesan air dari atap rumah. Rena bergidik saat angin mengembus tengkuk dan tubuhnya. Sempat menggigil saat air jatuh dari padasan dan menyentuh kulit tubuhnya. Dingin yang menyelimuti membuat Rena mempercepat wudhunya dan segera berbalik untuk masuk ke dalam rumah. Tak sengaja netra Rena menangkap sekelebat bayangan dari kejauhan. Bayangan tinggi lelaki berhoodie abu-abu. Saat ia kembali menoleh, sosok itu hilang. Mata Rena menyisir semua tempat, tapi nihil, tak ada seorang pun di sana. Ih, Rena bergidik ngeri dan cepat kilat ia masuk ke dalam rumah. Dalam waktu hampir bersamaan, ia merasakan beberapa keanehan. Ia amat yakin ia tidak dalam kondisi bermimpi dan memang ada yang mengikutinya saat ini. Rena mempercepat langkah dan mengunci semua pintu dan jendela rumahnya. Setelah ia merasa aman, ia kembali ke dalam kamar dan bersiap-siap. Lagi, entah angin dari mana, lumayan kencang hingga menyibak tirai jendela. Rena menatap heran karena jendela tertutup rapat dan hanya ada celah-celah sempit yang tak memungkinkan angin masuk selendang itu. Suara detak jantung Rena terdengar bergemuruh. Tubuhnya terasa kaku saat ia merasakan ada sentuhan di punggung dan pinggangnya. Sentuhan yang amat terasa membelai dan menjalar dengan lembutnya. Siapa? Rena ingin menoleh, tapi tubuhnya mendadak keras dan kaku. Ia tak bisa bergerak, hanya bola matanya yang bisa bergerak ke kiri dan kanan. Rena ketakutan, apalagi saat ia merasa hembusan hangat di lehernya. Wangi min menguar memberi ketenangan pada Rena. Kau amat wangi, Rena. Aku suka wangi dan wajahmu yang amat cantik. Rena terkesiap saat mendengar suara serak seorang lelaki tepat di telinganya. Dan ruangan tiba-tiba gelap sempurna. Tak ada cahaya sedikit pun hingga membuat Rena gelagapan. Rena terhenyak saat tubuhnya tiba-tiba terangkat dan berada dalam gendongan seorang. Dalam keadaan super mengerikan seperti ini, Rena berusaha memberontak. Lepaskan aku. Rena memukul dan kakinya berulang kali berusaha menendang sosok yang tak ia ketahui wujudnya. Yang ia tahu sosok itu punya dada bida, karena berulang kali tangan Rena menyentuh dadanya. Diam, Rena. Aku sakit hati padamu karena kau telah menghina makhluk sepertiku. Akan kubuktikan, Rena. Kau akan jatuh cinta padaku. Kau akan jatuh cinta pada seorang yang kau sebut demit. Belum sempat Rena membalas ucapan sosok tak kasat mata itu, tubuh Rena diturunkan pelan di atas kasur. Satu kecupan ia rasakan di keningnya, barengan dengan bau min yang amat menyengat. Angin kencang kembali menerpa wajah Rena, dan lampu kembali menyala dan ruangan menjadi terang. Rena masih tak percaya akan apa yang ia alami barusan. Siapa dia? Apakah makhluk itu benar-benar demit seperti yang ia ucapkan barusan? Di tempat Indri. Sayang, Indri memeluk tubuh kekar suaminya dari belakang. Tubuh yang hanya berbalut handuk itu berbalik dan mengecup pipi yang semakin melembut itu dengan gemasnya. Kenapa permaisuriku? Terima kasih untuk satenya tadi malam. Kamu mau apa lagi? Bima menatap istrinya penuh kasih. Iya, tapi kali ini aku mau makan di tempat.
Indri menggelayut manjat di lengan Bima. Ia begitu gemas dengan tubuh dan wajah tampan suaminya. Semakin lama dilihat, semakin Indri terbuai pada pesonanya. Nanti malam kita pergi, sekalian berkunjung ke rumah ayah dan ibu ya, ajak Bima. Indri mengangguk cepat, senyum sumringah membingkai di wajahnya. Sekarang kakak mau berangkat kerja dulu ya. Kamu baik-baik di rumah, ucap Bima sembari memakai baju seragamnya dan bersiap-siap. Tak lupa ia mencium kening dan perut Indri saya. Setelah Bima pergi, Indri menemui ibu mertuanya di dapur dan membantu wanita yang cantiknya alami itu memasak. Ia merasa fisiknya lebih bugar dan sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Semua gara-gara makan sate tadi malam, makanan kesukaannya. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.